sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Gimana? Masih semangat nih hari ini? Alhamdulillah tetap semangat dan harus semangat. Ya, ini Bu ya, kita akan bincang-bincang sebelum nanti Bu Diana akan observasi ya. Nah, jadi kita bicarakan dulu percakapan tentang pra-observasi supaya nanti Bu Diana bisa lebih siap ya, lancar dan tidak ada halangan. Ibu Diana nanti melakukan observasi, apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke siswa kelas 5 nanti, yang pertama siswa dapat mengidentifikasi pengertian unsur penyusun dan komponen ekosistem dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan hubungan antar ekosistem dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat markup atau diorama tentang ekosistem dengan benar. Iya, baiklah Bu. Untuk area pengembangannya, apa yang akan Ibu kembangkan di bagian mana? Kan ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Di bagian mana yang akan Ibu kembangkan nantinya? Mungkin untuk area pengembangannya saya mengambil di pengertian agar anak-anak lebih di pengetahuan agar anak-anak lebih mengerti apa itu tentang ekosistem. Kemudian di area sikap, mungkin bagaimana kita sebagai manusia atau peran kita sebagai manusia dalam menjaga ekosistem dan lingkungan di sekitar kita. Jadi itu yang akan Ibu kembangkan ya, di pengetahuan dan sikap. Baiklah Bu, untuk apa yang ingin saya tahu rencana pembelajarannya? Rencana pembelajarannya di kelas nanti Ibu akan menggunakan model, kemudian media dan metode apa? Mungkin untuk metode pembelajaran saya akan menggunakan discovery learning. Untuk media saya menggunakan audio visual, bisa menggunakan PowerPoint agar anak-anak lebih memahami apa itu ekosistem. Kemudian untuk permainan akan saya gunakan Elistem, yaitu engklek literasi ekosistem dan kartu-kartu pertanyaan. Untuk alat yang akan saya gunakan yaitu LCD proyektor. Jadi betul-betul mengcover berbagai kebutuhan anak ya, betul-betul memenuhi kebutuhan anak. Berusaha yang sudah digolong-golongkan ya, gaya belajarnya anak-anak tadi ya. Baiklah Bu, untuk observasi ini nanti kapan kita akan melaksanakannya? Kalau untuk observasi mungkin Ibu bisa masuk ke kelas pada tanggal 23 Oktober 2023. Hari Senin ya. Hari Senin jamnya Bu? Jam pertama. Ya, baiklah Bu, jadi nanti hari Senin tanggal 23 jam pertama nih, saya akan masuk di kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi atau observasi pembelajaran di kelas terkait materi ekosistem. Mungkin itu saja percakapan kali ini. Semoga nanti pada hari hanya tidak ada gangguan ya, bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Bu Diana nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Bapak. Assalamualaikum
Contohnya gizi ya. Siapa yang nggak masuk di situ? Siva. Siva. Nah, Siva kenapa? Ada yang tahu? Ikut ziarah dari izin. Soalnya kemudian dari izin ya. Oke. Pada materi pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem itu apa? Kalian kemarin sudah pernah membaca ya? Sudah pernah dijelaskan kemarin. Apa itu ekosistem? Novel? Area spesifik yang terdapat di air, perairan, atau di darat restriksinya. Iya. Apa contohnya? Kelompok lain? Sawah. Iya. Atau yang kita pelajari tentang ekosistem itu ada ekosistem air yang ada di air atau yang disebut dengan ekosistem. Ada ekosistem hewani, ada hayati. Yang hayati apa saja? Yang hayati apa saja? Apa hayati itu? Tumbuh? Kalau yang hewani? Hewan. Tadi sudah ibu tanyakan apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kalau di sana sudah ibu simpulkan, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungan fisiknya. Di dalamnya terdapat interaksi yang kompleks antara tumbuhan, hewan, dan lingkungan tempat mereka hidup. Contohnya, kalau di dalam kolam misalnya, kan ada ikan. Ikan itu tidak bisa hidup dengan ikan saja, pasti dia juga membutuhkan makanan. Iya, membutuhkan tempat bertelur. Iya, di situ ekosistem yang ada di air, hewan-hewan yang ada di air pasti membutuhkan tumbuhan dan makanan. Itu yang disebut dengan makhluk hidup dan lingkungan fisiknya. Apa keajaiban dari ekosistem? Ekosistem merupakan keajaiban alam yang menakjubkan. Di dalamnya terdapat keseimbangan yang sempurna antara berbagai komponen. Setiap organisme memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Itu keajaiban dari ekosistem. Ibu bilang ada keanekaragaman hayati, ada juga hewani. Sekarang kita ke keanekaragaman hayati. Salah satu aspek yang menakjubkan dari ekosistem tadi yaitu keanekaragaman hayati. Di dalamnya terdapat berbagai macam spesies tumbuhan dan hewan yang hidup bersama. Keanekaragaman ini memberikan manfaat bagi manusia. Apa manfaatnya? Udara bersih, makanan, dan obat-obatan. Bisa ya? Bisa dibayangkan? Spesies tumbuhan dan hewan yang hidup bersama. Keanekaragamannya memberikan manfaat bagi manusia yaitu udara bersih. Udara bersih dari apa? Dari tumbuhan. Tumbuhan menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh asap kendaraan bermotor, diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia terutama dan makhluk hidup lainnya. Interaksi antar organisme. Dalam ekosistem terdapat berbagai interaksi. Ada
saling membantu yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Saling menguntungkan. Contohnya bunga anggrek dengan pohon inangnya. Ya, kalau pada hewan, kerbau dengan burung jalak. Burung jalak kok ono nggih kerbau. Biasanya di punggungnya kerbau ya, dulu-dulu. Menguntungkan bagi kerbau karena apa? Karena kutunya dimakan oleh jalak. Burung jalak mendapatkan makanan dari tubuh kerbau. Bunga anggrek dengan inangnya juga demikian. Pohon inangnya tidak dirugikan oleh bunga anggrek. Itu namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dan ada yang saling tergantung seperti rantai makanan. Itu ya, simbiosis. Interaksi ini menciptakan keseimbangan yang penting dalam ekosistem. Jadi tidak merugikan. Bukan seperti benalu ya. Kalau benalu itu merugikan pohon inangnya. Pohon yang ditumpangi itu mati lama-kelamaan karena diserap sari-sari makanannya oleh benalu. Beda, ya. Ancaman apa saja yang bisa mengancam ekosistem kita? Ya, ekosistem kita saat ini menghadapi berbagai ancaman. Perusakan habitat, polusi, dan perubahan iklim. Perubahan iklim dari panas yang kering kemudian hujan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ekosistem. Habitatnya hampir punah. Seperti badak bercula sapu. Itu sekarang hanya tinggal beberapa saja di Indonesia. Karena apa? Karena diburu. Gajah diambil apanya? Gadingnya, namanya diburu. Maka habitat itu lama-kelamaan akan punah. Itu merupakan ancaman. Polusi udara. Pastinya kita mengharapkan udara yang bersih. Tetapi kadang lingkungan kita tidak mendukung. Pembakaran sampah sak-gon-gon mengakibatkan polusi, atau menangkap ikan dengan menggunakan racun, ya, bom. Akhirnya apa? Yang kecil-kecil yang seharusnya tidak terambil mati, punah jadinya. Nah, maka dilarang di negara kita, dilarang untuk mengambil ikan dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu. Yang diperbolehkan ya mancing, apa? Jaring, ya jolok, atau apa itu jenisnya sing nyetrum. Nyetrum apa sing setrum sing cilik piye? Mati ya, enggak boleh. Sebenarnya menggunakan tidak boleh. Yang boleh mancing, jaring atau jolok. Apa lagi? Kalau sing kepes, biasanya apa tuh yang ditaruh di air, kemudian ikannya masuk sendiri. Apa itu jenis? Menjebak. Jebak. Ini ada jebak ya. Gila. Itu boleh. Tapi kalau menggunakan bahan-bahan kimia tidak boleh. Karena apa? Karena menjadi ancaman untuk habitatnya, ya. Nah, selanjutnya, sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem? Apa yang harus kita lakukan? Melakukan hal-hal seperti daur ulang, menghemat energi, dan melestarikan lingkungan. Daur ulang, misalnya kemarin kita melakukan apa? Membuat daftar absensi. Dari apa ini?
dari plastik kan ya. Ini kan tidak bisa punah, tidak bisa hancur. Meskipun sudah di dalam tanah puluhan tahun, plastik itu tidak bisa hancur. Maka cara kita agar kita tidak membuang atau tidak mencemari tanah, kita buat seperti ini. Atau dibuat kerajinan yang lain, keterampilan yang lain. Membuat apa? Membuat bunga misalnya. Bisa kita lakukan itu untuk mendaur ulang. Agar apa? Agar lingkungan kita bersih dan sehat. Tanah yang ada di sekitar kita tetap subur. Menghemat energi, jelas. Sudah sering Ibu katakan, menghemat energi apa? Menggunakan secukupnya atau seperlunya. Contoh nih, lampu. Di rumah kita kalau sudah malam, kita mau tidur, lampu kita matikan karena tidak digunakan lagi. Air, jangan sampai buang-buang. Ya, itu namanya menghemat energi dan melestarikan lingkungan. Kalau lingkungan ini gersang, nggak ono tandurane, ditanduri. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Contohnya penghijauan pada hutan yang gundul. Ya, hutannya ditebangi, mari kono banjir, tanah longsor. Namanya kita tidak bisa menjaga lingkungan kita. Oke, dari yang Ibu jelaskan tadi bisa kita ambil kesimpulan. Kita telah mempelajari tema 5 tentang keajaiban ekosistem. Kita telah melihat betapa indahnya ekosistem dan pentingnya menjaga keseimbangan di dalamnya. Mari kita semua menjadi pelindung dan pemelihara keajaiban ini untuk generasi mendatang, anak cucu kita. Oke. Kira-kira kalian sudah bisa memahami? Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang bertanya? Berarti jelas? Kalau jelas, Ibu akan memberikan pertanyaan pada kalian, tetapi dengan permainan. Siap ya? Ya. Oke. Bejanya diletakkan. Yang pertama siapa? Yang pertama Ibu ya. Sebelum memulai, ambil kartu soal dulu. Ini. Oke, baca. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kelompoknya Vivi tolong dibantu. Spesifik, oke, Vivi main. Nah, cara buka. Oke, tangguh. Nah, bis. Sekarang yang kedua yang main. Ambil kartunya dulu. Apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Kelompoknya junior. Antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya. Jalan. Nah, gimana? Berarti junior harus menjawab pertanyaan lagi karena salah ya. Oke, yang ketiga lanjut. Junior belakangan. Yang ketiga lanjut. Ambil dulu
Sebutkan contoh simbiosis mutualisme. Bisa menyebutkan sendiri atau minta kelompok? Minta kelompok, sebutkan kelompoknya. Antara seekor kerbau dengan burung jala. Oke, jalan. Yang keempat. Siapa yang keempat? Fajri. Ambil soal dulu, Fajri. Bukan contoh ancaman bagi ekosistem. Kelompoknya Fajri, dibantu Fajrinya. Hah? Menebang pohon sembarangan. Oke, masuk apa itu tadi? Habitat. Kemudian apa lagi? Polusi. Apa lagi? Perubahan iklim ya. Ancaman bagi ekosistem adalah habitat, polusi, dan perubahan iklim. Yuk jalan. Oke, yang terakhir. Baca yang keras. Sebutkan contoh dari keanekaragaman hewani. Sebutkan contoh dari keanekaragaman hewani. Herbivor, karnivor, dan omnivor. Herbivor itu hewan yang memakan tumbuhan. Kalau karnivor, daging. Kalau omnivor, memakan segala. Ya, itu keanekaragaman hewani. Ayo jalan. Iya, lanjut ya. Ya, masuk dan. Oke, hukuman tadi junior. Junior berarti jawab pertanyaan lagi ya. Kamu tadi kan salah tadi kan? Salah. Dibaca yang keras. Sebutkan contoh peran penting manusia bagi ekosistem. Ya, apa tadi peran pentingnya? Udara bersih, makanan, dan obat-obatan. Ayo, main. Oke. Terima kasih, semuanya sudah mengumpulkan. Sekarang kita ke pembahasan yang sudah kamu kerjakan tadi. Yang sudah kamu kerjakan tadi, kita bahas ya. Nomor 1, tulislah pengertian ekosistem. Tadi sudah ibu jelaskan apa itu ekosistem. Kalian sudah menjawab. Apa ekosistem? Ya, ekosistem atau ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. 2, 3 contoh ekosistem yang kamu ketahui. Contoh ekosistem tadi sudah kami yang menyebutkan di mana? Kolam, sawah, apa lagi? Hutan, pantai, ya, danau. Nah, yang ketiga, tulislah perbedaan antara komponen ekosistem biotik dengan abiotik beserta contohnya. Kalau biotik, makhluk hidup yang mendiami ekosistem tersebut, contohnya ikan, tumbuhan, burung, dan lain-lain. Kalau abiotik, benda tak hidup yang terdapat pada ekosistem tersebut, contohnya batu, kayu, sinar matahari,
Ya, itu termasuk abiotik. Air, tanah, udara. Ya. 4. Mengapa komponen air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan ekosistem? Karena air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Itu mengapa komponen air dan tanah merupakan bagian yang penting di dalam sebuah lingkungan ekosistem. Yang terakhir, tuliskan perbedaan dari masing-masing unsur penyusun ekosistem beserta contohnya. Unsur penyusun ekosistem ada individu, ada populasi, dan ada komunitas. Individu merupakan salah satu makhluk hidup, contohnya kambing misalnya. Ya, populasinya adalah sekelompok makhluk hidup atau sekelompok individu sejenis yang tinggal di suatu daerah tertentu. Kalau contohnya kambing berarti populasi kambing. Komunitas adalah beberapa kelompok makhluk hidup atau populasi yang tinggal di suatu lingkungan yang sama. Contohnya di komunitas sungai, ya, komunitas kolam. Ya, sudah bisa dipahami ya? Dari soal yang kamu kerjakan tadi, kira-kira benar semua enggak? Ada yang benar, ada yang keliru, ya? Dipelajari lagi, dipahami lagi. Oke. Mungkin pelajaran hari ini sampai di sini. Kalian bisa membaca ulang agar lebih paham lagi apa itu ekosistem, apa itu peranan kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan, bagaimana dengan ancaman-ancaman dari ekosistem. Kalian bisa mempelajari kembali setelah kita ambil kesimpulan tadi ya. Bagaimana perasaanmu ketika menerima pelajaran hari ini? Ayo dari kelompok 1 ambil dulu. Bagaimana perasaanmu? Satu dulu. Yo Vivi, dari Vivi dulu. Bagaimana perasaanmu? Tunjukkan. Oke. Letakkan lagi nak. Kelompok kedua. Bagaimana? Ambil. Ditunjukkan. Terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Artinya hari ini kalian senang ya? Ya. Hari ini kalian senang menerima pelajaran. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Konjunisi Suartati, CCP Angkatan 8 Kabupaten Lumajang, asal dari SD Negeri Karanganom 02. Saya bersama Bapak Hadi Sotmarno
selaku pengajar praktek juga, kemudian bersama juga dengan Ibu Nur Diana Widiawati selaku yang saya observasi. Alhamdulillah kita sudah bertemu dan akan melakukan percakapan pasca observasi, dan tujuan dari pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi apa kekurangan di proses kegiatan pembelajaran kemarin, kemudian rencana tindak lanjutnya apa. Jadi untuk memperbaiki sehingga mencapai pembelajaran yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan anak. Baiklah, Bu Diana, langsung kita mulai. Apa kabarnya Bu Diana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu gimana? Saya juga sehat selalu. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas ya. Nah, sekarang saya ingin tanya bagaimana perasaan Bu Diana saat melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin. Yang pastinya senang dan duduk juga karena biasanya tidak diamati oleh ibu, biasanya tidak diawasi takut salah gitu kan. Nah, akhirnya juga perasaannya campur aduk gitu ya. Insya Allah nanti kalau kita sering melakukan observasi seperti ini, tidak akan ada lagi perasaan deg-deg gitu ya. Insya Allah. Dan semakin baik ke depannya. Adakah hal baik yang sudah Ibu laksanakan dalam praktek pembelajaran kemarin? Kalau hal baik yang saya lakukan, mungkin saya mengajak anak-anak belajar dengan ekosistem, engklet literasi ekosistem. Jadi dengan bermain sambil belajar. Jadi belajarnya nyaman di Pak G, sudah memenuhi kebutuhan anak yang beragam gitu G. Nah, kan sudah ada pembimbingan sebelumnya G. Apa model pembelajaran anak-anak itu? Ada yang audio, ada yang visual, yang sudah Ibu tahu ya. Kemudian kalau boleh saya beri nilai dari 0 sampai 10 rentangnya, Ibu ini ada di rentang berapa? Kalau saya sendiri untuk menilai kemarin dinilai sendiri atau sebelumnya Iya. itu di angka 7-8. 7 sampai 8 ya. Semoga kedepannya. Karena masih banyak Iya, kekurangan. betul. Mungkin bisa menunjukkan apa saja kekurangannya kemarin itu ya. Ya, yang pasti kemarin saya lupa tidak menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak, tidak saya sampaikan. Kemudian ice breakingnya lupa juga, pokoknya blank. Saking semangatnya. Ada duduknya Mungkin ya, mungkin itu tadi Bu yang Iya. saya sendiri Iya. bahwa saya tidak melakukan itu. Iya. Jadi adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan selain yang belum pada menyampaikan itu? Ya, pastinya kedepannya mungkin lebih tenang lagi Ya. menghadapi misalnya kalau di awal sih lebih tenang lagi biar apa yang sudah direncanakan bisa tersampaikan. Mungkin itu ya. Semoga dari praktek-praktek ini kedepannya semakin bagus lagi mungkin. Apa rencana Ibu kedepannya terkait pembelajaran yang mengcover kebutuhan anak yang beraneka ragam? Yang pastinya pembelajaran lebih ditingkatkan lagi mungkin yang berpihak ya biar soalnya tinggi, soalnya di kelas ya utamanya di kelas 5 saat ini itu ada juga anak yang berkebutuhan khusus, jadi saya harus bisa lebih ini lagi kebutuhannya ya, tidak dikesampingkan ya. Jadi insya Allah apa yang Bu Diana ini rencanakan ke depannya bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Jadi tidak lupa pembelajaran yang berpihak pada anak ini, berdiferensiasi dan memasukkan sosial emosional ya. Kemudian terkait
segera mungkin ya Bu. Iya. Itu kalau Lebih baik ya, tidak ditunda-tunda lebih sampai baik minggu tahun depan segera ya. boten. Insya maksimalnya mungkin kita awali di semester depan. Iya, terima kasih. Semoga dengan Bu Diana melaksanakan pembelajaran yang berdifferensiasi ini betul-betul memenuhi kebutuhan anak dan tercapailah pembelajaran yang berkualitas. Komitmen Ibu ke depannya terkait tugas mengajar ini apa? Yang pastinya komitmennya lebih baik, Lebih baik lagi ya. terus lebih baik. Jadi mohon bimbingannya juga dari Ibu Bapak sekolah. Iya. Karena Jadi kalau komitmen sendiri tapi tidak ada ini juga sulit ya Bu ya. ada kendalanya karena Iya. mungkin dari yang Ibu laksanakan ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain ya, saling melengkapi. Mungkin itu saja percakapan kali ini Pak He. Saya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak pada hari ini bisa berkenan hadir ke sini untuk melakukan supervisi atau percakapan pasca observasi ini. Dan kepada Bu Diana juga saya sampaikan terima kasih sudah mengganggu jam mengajarnya. Mungkin sedikit mengganggu ya. Monggo. Tadi yang Ibu lakukan pasca tadi, sehingga itu sudah ada unsur tujuan. Saya lihat ada tujuan, ada unsur untuk penilaian diri di tengah jalan sampaikan. Kemudian juga ada motivasi. Iya. Ada penilaian. Jadi saya kira coachingnya sudah bagus Bu. Iya. Ditingkatkan Iya. lebih apa itu pembiasaan Iya. dalam pembelajaran, insya Allah akan bisa saling menutupi. Iya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Agus Hadi Sotmarno. Mungkin kami masih ada kekurangan-kekurangan. Insya Allah ke depannya saya bersama Bu Diana akan selalu meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada anak ini, pembelajaran yang berdifferensiasi. Demikianlah percakapan pasca observasi kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.